Selamat datang di video pembelajaran daring. Video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah dari manajemen mutu terpadu. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara bertahap, di mana para ilmuwan memberikan sumbangan menurut kemampuannya masing-masing. Begitupun dengan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan industrialisasi atau revolusi industri yang awal mulanya berasal dari Inggris yang terjadi pada tahun 1750-an. Dikatakan revolusi industri sebab adanya perubahan peradaban secara besar-besaran yang berasal dari negara agraris menjadi negara industri. Seiring dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, tenaga manusia dan hewan mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Penemuan ini dipercaya telah memberikan sumber tenaga yang lebih murah, sementara biaya dan harga produksi lebih rendah yang berdampak secara langsung pada perluasan pasar. Dampak lain yang muncul dari revolusi industri ini adalah lahirnya ilmu pengetahuan baru, seperti ilmu teknik industri, produksi, kelistrikan, ekonomi, dan sebagainya. Revolusi industri yang terjadi di Inggris dianggap sebagai era modern disiplin teknik industri. Revolusi industri telah mengubah secara dramatis proses manufaktur dan membantu lahirnya konsep-konsep ilmu pengetahuan di kemudian hari. Inovasi teknologi yang terjadi pada waktu itu ditujukan untuk membantu dalam mekanisasi beberapa operasional manual tradisional pada industri tekstil. Pada saat munculnya revolusi industri ini, pabrik manufaktur gemar membuat produk sebanyak-banyaknya, sehingga ongkos untuk penyimpanan barang di gudang pun meningkat. Munculnya revolusi industri ini berpengaruh pula terhadap kualitas barang yang diciptakan. Semua pabrik berlomba-lomba untuk membuat produk tanpa mempedulikan kualitasnya. Fokus produk terhadap kualitasnya mulai diteliti pada masa studi gerak dan waktu yang diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1920-an. Kemudian, pada tahun 1931, Walter Andrew Seward dari Bell Laboratories memperkenalkan metode statistik yang dikenal dengan Statistical Quality Control. Tokoh yang dikenal luas dalam kualitas produk adalah Dr. William Edwards Deming. Beliau mengajarkan teknik-teknik pengendalian kualitas di US War Department, serta mengajarkan mata kuliah mengenai kualitas kepada ilmuwan, insinyur, dan eksekutif perusahaan Jepang. Berawal dari sinilah Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu berkembang pesat di Jepang. Pada awalnya, orang Jepang memperhatikan tentang perilaku pelanggan. Pelanggan suka sekali memilih dan mengeluh terhadap hal-hal yang sepele. Mereka berharap segala sesuatunya sempurna. Sebagai contoh, seorang pelanggan membeli kendaraan bermotor. Kebetulan aksesoris kendaraan bermotor ini kurang tepat dipasangnya, yang sebenarnya pelanggan dapat memperbaikinya sendiri. Dan hal tersebut tidak perlu diributkan. Hanya sayangnya, mereka tidak terbiasa dengan hal itu, dan mereka akan senang jika kejadian semacam itu dapat dicegah. Berawal dari situlah, orang Jepang dalam memproduksi barang sangat memperhatikan pelanggan. Produk barang ataupun jasa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan sama persis seperti yang dilaporkan oleh penjual. Sekarang, telah menjadi kenyataan bahwa produk dari Jepang yang dulunya dikenal sebagai produk rongsokan dan imitasi murahan, kini justru sebaliknya menjadi produk-produk yang berkualitas tinggi dan berkembang pesat di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan Jepang menyadari bahwa kunci keberhasilan pada masa mendatang adalah kualitas. Berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan menciptakan infrastruktur sebagai dasar kualitas, yaitu aspek manusia, proses, dan fasilitas. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengirimkan tim khusus ke luar negeri untuk mempelajari pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan asing
dan mengundang pengajar asing untuk datang ke Jepang guna memberikan pelatihan kepada para manajer. Hasil dari semua upaya tadi adalah dengan banyaknya ditemukan strategi baru untuk menciptakan revolusi dalam kualitas. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focused dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. TQM ini sendiri menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Total Quality Management merupakan suatu konsep yang terus berkembang. Bahkan hingga sekarang, banyak peneliti yang terus melakukan pengembangan terhadap konsep ini. Namun, ada beberapa tokoh yang menjadi kontributor utama dalam pengembangan TQM itu sendiri. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah yang pertama, William Edwards Deming. Deming yang merupakan seorang profesor statistik di Universitas New York pergi ke Jepang setelah terjadinya Perang Dunia II untuk membantu Jepang dalam meningkatkan mutu dan produktivitas. Serikat Ilmuwan Jepang yang mengundang Deming sangat terkesan padanya. Hingga pada tahun 1951, setelah serangkaian ceramah yang disampaikan oleh Deming, mereka menyelenggarakan hadiah Deming yang diberikan setiap tahun kepada perusahaan yang membedakan diri mereka dengan program manajemen mutu. Deming menyusun daftar terkenal 14 poin yang ia percaya sebagai resep yang diperlukan untuk mencapai mutu di dalam suatu organisasi. Pesannya adalah bahwa penyebab ketidakefisienan dan miskinnya mutu adalah sistem, bukannya karyawan. Selanjutnya ada Joseph Moses Juran. Juran mengajarkan manufaktur Jepang bagaimana meningkatkan mutu barang-barang mereka. Beliau juga dapat dianggap sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi sukses Jepang dalam mutu. Beliau melakukan perjalanan pertamanya ke Jepang beberapa tahun setelah publikasi bukunya yang berjudul Quality Control Handbook pada tahun 1951. Juran menjelaskan manajemen mutu dalam sebuah trilogi yang terdiri atas perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Perencanaan mutu diperlukan untuk menetapkan proses yang mampu memenuhi standar mutu. Pengendalian mutu diperlukan dalam rangka untuk mengetahui kapan tindakan perbaikan perlu dilakukan, dan bahwa peningkatan mutu akan membantu guna menemukan cara yang lebih baik di dalam melakukan sesuatu. Kunci utama filosofi Juran adalah komitmen manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada Philip Bayard Phil Crosby. Crosby adalah wakil presiden mutu untuk ITT. ITT atau International Telephone and Telegraph merupakan perusahaan manufaktur global yang berada di Amerika yang memproduksi komponen spare part untuk pasar industri, energi, transportasi, dan pesawat angkasa pada tahun 1970 dan berperan penting dalam membuat mutu menjadi perhatian eksekutif puncak perusahaan. Pada tahun 1979, bukunya yang berjudul Quality is Free diterbitkan. Judul ini didasarkan pada kutipan dari CEO ITT. Buku itu menjelaskan konsep mutu secara sederhana. Sesuai dengan konsep nol cacat, Crosby percaya bahwa semua tingkat kecacatan terlalu tinggi dan manajemen harus menerapkan program yang membantu organisasi bergerak menuju tujuan itu. Di antara beberapa poin kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya terhadap mutu dan kemampuan dalam memberikan dukungan untuk mencapai mutu terbaik. Kemudian, manajemen harus gigih dalam upaya untuk mencapai mutu yang baik. Yang ketiga, manajemen harus menguraikan dengan jelas apa yang diinginkan dari segi mutu dan apa yang pekerja lakukan untuk mencapai hal itu. Dan yang terakhir,
berbuat atau melakukannya dengan benar saat pertama kali dilakukan. Kemudian yang keempat, ada Dr. Armand Feigenbaum. Feigenbaum berperan dalam mengembangkan pendekatan biaya ketidaksesuaian sebagai alasan bagi manajemen untuk berkomitmen pada mutu. Pada usia 24 tahun, dia telah menjadi ahli mutu di General Electric. General Electric sendiri merupakan perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat yang bergerak dalam berbagai bidang antara lain kelistrikan, elektronik, permesinan, modal ventura, dan bahkan layanan keuangan. Beliau mengakui bahwa mutu bukan hanya kumpulan alat dan teknik saja, akan tetapi lapangan total. Beliau melihat bahwa ketika perbaikan dilakukan dalam proses, area lain perusahaan juga mencapai perbaikan. Pemahaman teori sistem Feigenbaum membawanya untuk menciptakan suatu lingkungan di mana orang bisa belajar dari kesuksesan yang lain, serta kepemimpinan dan lingkungan kerja yang terbuka menciptakan kerjasama lintas fungsional. Yang kelima, ada Genichi Taguchi. Taguchi terkenal dengan fungsi Taguchi, yang melibatkan rumus untuk menentukan biaya mutu yang buruk. Idenya adalah bahwa penyimpangan bagian dari standar menyebabkan kerugian dan efek gabungan penyimpanan seluruh bagian dari standar bisa menjadi besar meskipun setiap individu hanya melakukan penyimpangan kecil. Metode Taguchi dipuji karena membantu Ford Motor Company mengurangi kerugian garansi dengan pencapaian lebih sedikitnya variasi dalam output transmisi. Yang terakhir, Kaoru Ishikawa. Ahli mutu Jepang ini sangat dipengaruhi oleh Deming dan Juran, meskipun beliau sendiri membuat kontribusi yang signifikan dalam manajemen mutu. Di antara kontribusi utamanya adalah pengembangan dari diagram sebab akibat atau juga dikenal sebagai diagram tulang ikan untuk pemecahan masalah dan implementasi lingkaran mutu yang melibatkan pekerja dalam peningkatan mutu. Beliau merupakan ahli mutu pertama yang mendapat perhatian dari pelanggan internal, orang yang terlibat dalam proses, operasi berikutnya dalam organisasi. Beliau merupakan pendukung kuat yang dibutuhkan perusahaan untuk memiliki visi bersama dalam rangka menyatukan semua orang di organisasi di dalam mencapai tujuan dan secara luas diakui atas usahanya untuk membuat pengendalian mutu ramah pengguna bagi pekerja. Perbedaan TQM dengan metode manajemen lainnya. Asal mula TQM dan alur pendiriannya berbeda dengan inovasi manajemen dan organisasi lainnya yang tumbuh setelah periode Perang Dunia II, seperti Management by Objectives atau MBO, Time-Based Management, dan Strategic Management of Core Competencies. Berikut disajikan perbedaan antara TQM dengan metode manajemen lainnya. Yang pertama, jika dilihat dari asal intelektualnya, TQM berasal dari teori-teori statistik. Sementara metode manajemen lainnya berasal dari gabungan berbagai ilmu seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi mikro, ilmu psikologi, dan sosiologi. Kemudian selanjutnya berdasarkan sumber inovasi. TQM berasal dari insinyur industri dan fisikawan yang bekerja di sektor industri dan lembaga pemerintah. Sementara metode manajemen lainnya berasal dari sekolah bisnis yang terkemuka dan perusahaan konsultan manajemen. Kemudian yang ketiga, asal negara kelahiran. TQM berasal dari internasional yang dikembangkan di Amerika, kemudian ditransfer ke Jepang, setelah itu tersebar ke Amerika Utara dan Eropa. Sementara metode manajemen lainnya berasal dari Amerika, kemudian ditransfer secara internasional. Dan yang terakhir, proses penyebarannya atau diseminasi. TQM berasal dari perusahaan-perusahaan kecil dan manajer media yang memainkan peranan yang menonjol. Sementara metode manajemen lainnya bersifat hierarkis,
Artinya, dari perusahaan industri terkemuka ke perusahaan yang lebih kecil dan kurang menonjol, dan dalam perusahaan dari manajemen puncak ke manajemen yang ada di bawahnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai sejarah manajemen mutu terpadu ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, kawan-kawan bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.